Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihuddin ya. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 403. Ini temanya ikhlas ya. Ikhlas satu kata yang ringkas tapi berat banget dan penting banget. Simak sampai selesai, semoga bisa menambah pemahaman kita. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa amma husnun niyati wal ikhlasu lillah fadzalika min a'zamil munjiyati wa ahammiha. Adapun bagusnya niat, adapun bermula bagusnya niat wal ikhlasu lillah dan ikhlas untuk Allah, melakukan segala amalan murni karena Allah, bukan karena embel-embel lain. Padalika maka bermula demikian. Itu min a'zamil munjiyat, sebagian dari yang paling besarnya penyelamat. Hal yang paling besar yang bisa menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Wa ahammiha, dan yang paling pentingnya munjiyat, itulah bagusnya niat dan mengikhlaskan niat untuk Allah saja dalam segala amalan kita. Karena yang menjadi perhitungan apakah amal kita diterima atau tidak, itu sebenarnya niat. Karena secara zahir, amalan yang kita lakukan dengan ikhlas ataupun tidak ikhlas sama saja. Ini Allah menggambarkan dalam firman Allah. Qala Allahu Ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kamu itu ada orang-orang yang menginginkan ia akan dunia, dan di antara kamu itu orang-orang yang menginginkan ia akan akhirat. Ini khitab Allah kepada sahabat Nabi khususnya, kemudian kepada kita secara umum. Artinya di antara manusia ada orang-orang yang menginginkan akan dunia dengan amal soleh yang ia lakukan, seperti jihad misalnya, seperti membantu orang lain, seperti mencari ilmu. Itu di antara kamu ada orang-orang yang menginginkan ia akan dunia. Wa minkum, dan di antara kamu itu orang-orang yang menginginkan ia akan akhirat. Secara zahir dua-dua amalan itu sama, baik orang yang menginginkan dunia atau menginginkan akhirat sama-sama. Secara zahir kan, yang membedakan niatnya. Yang niatnya menghendaki akhirat itu yang makbul indallah. Kalau dalam pekerjaan kita kita inginkan dunia, itu bisa saja yang kita dapatkan dunia, atau bisa saja bahkan dunia pun yang kita inginkan tidak akan kita dapatkan. Seperti orang yang mencari ilmu karena pengen dapat pangkat, kan? Bisa saja pangkat itu dapat, bisa juga tidak. Nah, tapi orang yang mencari ilmu atau apapun bentuk amal solehnya menginginkan akhirat, dipastikan Allah berikan. Artinya manusia ada dua. Yang membedakan niatnya. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman, "Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menginginkan ia akan akhirat dengan segala yang ia lakukan, dengan amal soleh yang ia lakukan, ia inginkan akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha ya untuknya akhirat, sa'yaha akan usahanya. Artinya berusaha ya untuk amal akhirat, sa'yaha akan benar-benar usahanya. Dia menginginkan akhirat dengan segala kebaikannya, dia berusaha keras untuk bisa melakukan kebaikan tersebut. Wahwa mukminun, padahal dia itu dalam keadaan beriman. Ini syaratnya, dia beriman, percaya kepada Allah. Allah akan membalas segala kebaikannya. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu adalah usaha mereka itu yang mashkura. Apa mana mashkura? Mashkura makbulan. Maka adalah usaha mereka itu dikabulkan. Mashkur itu disyukuri, makna disyukuri musabun, diberikan pahala. Orang yang melakukan amal berharap akhirat, maka Allah kabulkan amalnya dan Allah balas segala kebaikannya. Jadi akhiratnya. Memang itulah kaum muslimin ya. Kaum muslimin itu kehidupan yang abadi ya di akhirat. Apapun yang kita lakukan harus hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat. Kemudian qala alaihi salatu wasalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, innamal a'malu binniyah. Ini hasar. Innama ada asar.
hanya saja, atau cuma amal-amal, innamal a'malu, hanya saja segala amal itu sesuai dengan niat. Hanya saja bermula segala amalan itu dengan niat. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa semua ibadah yang kita lakukan harus ada niatnya. Hanya amalan-amalan yang ada niat karena Allah dengan syarat-syaratnya itu yang diterima oleh Allah. Nah, di sini Nabi ingin menggambarkan amalan tanpa niat nggak ada nilainya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi setiap orang, likulin balasan bagi setiap orang. Wa innama likulli imri'in, hanya saja bagi setiap orang itu manawa, apa yang ia niatkan. Nah, itu. Bahkan hadis ini menjadi kaidah pokok dalam agama kan? Kaidah pokok dalam agama. Ya ada beberapa ibadah yang dikecualikan seperti wudhu ada khilaf kan? Boleh ada niat, boleh tidak. Artinya dalam mazhab Syafi'i wajib niat, dalam mazhab Hanafi nggak perlu ada niat. Artinya amalan itu tidak akan dihitung, dianggap kecuali kalau disertai dengan niat. Niat pun harus niat karena Allah. Nggak boleh niat karena yang lain. Balasan pun sesuai dengan niatnya. Artinya balasan terhadap amal kita bukan zahir amal, tapi dilihat dari niatnya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyati. Hanya saja akan dibangkitkan akan manusia, hanya saja akan dibangkitkan akan manusia ala niyatihim, sesuai dengan niat mereka. Nah, jadi manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat dia. Kalau dia dalam melakukan amalan baik, niatnya baik karena Allah, nah itulah nanti balasannya sesuai. Kalau kalau niatnya apapun yang dia lakukan di dunia, niatnya selain Allah, nah itulah yang akan yang akan dia dapatkan di akhirat. Masya Allah. Artinya amalan kita diperhitungkan oleh Allah bukan dilihat zahirnya, bukan surah zahir atau bukan apa ya kita bilang, ya bukan zahir amal yang dilihat. Yang dilihat dua-duanya, zahir amal bersama batinnya, bersama niatnya. Tidak cukup zahir saja. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man ghaza wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Ini gambaran bahwa pentingnya niat. Man ghaza, barang siapa yang berperang ia, walam yanwi dan tidak niat, ya illa iqalan. Iqalan ini tali pengikat hewan, tali pengikat lembu, pengikat kuda, pengikat onta. Barang siapa yang berperang ia dan tidak niat ia kecuali yang iqalan. Dia berperang, niatnya cuma pengen dapat sesuatu benda. Maksudnya di sini cuma untuk dapat ghanimah. Falahu manawa. Maka bagi dia itu apa yang ia niatkan. Yang ia niatkan itu yang akan dia dapatkan. Pahala di sisi Allah sudah nggak ada lagi. Padahal kalau dia berperang niat karena Allah, ghanimah tetap ia dapatkan, akhirat pun ada. Nah, ini pentingnya niat. Artinya dia berjihad di jalan Allah bukan karena Allah, tapi karena ada sesuatu yang pengen ia dapatkan. Dalam hadis yang lain, mungkin dia berperang pengen dianggap sebagai pahlawan, sebagai seorang pendekar, jagoan, dan seterusnya. Hanya itu yang ia dapatkan. Di akhirat sudah nggak ada lagi. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Niat orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Kenapa? Ini beliau memberikan alasan. Wazalika li'anna niyata amalul qalbi. Demikian itu karena niat itu pekerjaan hati. Wal qalbu asyrafu minal jawareh. Dan hati itu lebih mulia dari segala anggota badan zahir. Manusia memiliki zahir badan dan batin badan. Anggota zahir tangan, anggota tujuh, kan? Batin yaitu hati. Hati. Niat dilakukan oleh hati. Yang paling mulia di badan manusia yaitu hati. Jadi apa yang dilakukan oleh hati itu paling utama. Niat orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Disesuai dengan hadis Nabi kan. Di dalam jasad ada segumpal daging. Walau maksudnya bukan daging yang berdarah itu. Maknanya manusia itu punya hati. Kalau baik hatinya, baik seluruh badannya. Kalau rusak hatinya, rusak seluruh badannya. Ya, artinya niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Maknanya kalau dia berniat saja belum melakukan masih ditulis sebagai kebaikan.
Tapi kalau melakukan kebaikan tanpa niat, nggak disebut kebaikan. Nah, itu. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Wadzalika demikian itu li'anna niyata amalul qalbi. Karena niat itu pekerjaan hati. Wal qalbu asyrafu minal jawareh. Dan hati itu lebih mulia dari anggota zahir, anggota badan. Fakana amaluhu khairan min amaliha. Maka adalah amalnya hati lebih baik dari amalnya jawareh, amalnya jawareh. Ini beliau memberikan alasan lagi yang sangat masuk. Wali anna niyata tanfa'u bimujarradiha. Karena niat itu bermanfaat ya dengan semata-matanya niat. Niat itu bermanfaat ya dengan semata-matanya niat. Baru kita niat saja sudah ada nilai kebaikan. Walau belum kita lakukan. Tapi dengan ketentuan kita memang berazam benar-benar pengen melakukan. Niat itu bermanfaat dengan sendirinya niat. Mujarrad dengan sendirinya niat. Wa amalal jawarihi bidunin niyati la naf'alaha. Dan bahwa sungguh pekerjaan anggota badan dengan tanpa niat itu nggak ada manfaat baginya. Amal anggota badan. Kita sholat nggak ada niat kan nggak sah. Niat mau sholat udah dicatat sebagai kebaikan. Tinggal pas waktunya kita melakukan sholat. Masya Allah. Makanya nanti kita dianjurkan untuk niat. Selama kita hidup, kita niat pengen melakukan berbagai macam kebaikan. Kita belum mampu pergi haji ya, niat pengen pergi haji, pengen umrah, pengen belajar terus, pengen soleh terus. Niat, walaupun nanti kita meninggal sebelum kita melakukannya, itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Wafil hadisi dalam hadis, man hamma bihasanatin walam ya'malha, katabahallahu wa indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang menginginkan ya, hamma menginginkan ya, bercita-cita ia bihasanatin dengan satu kebaikan. Dia pengen melakukan satu kebaikan, walam ya'malha, dan belum berbuat ia akannya hasanah. Kata Allah menulis akannya hasanah yang ia niatkan dan belum ia lakukan. Kata Bahanis yang menulis akannya kebaikan dari oleh Allah di sisinya Allah hasanatan kamilah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Atau di sisi nyaman, menulis akannya hasanah oleh Allah di sisi nyaman akan satu kebaikan yang sempurna. Baru niat saja, belum melakukannya sudah dianggap sebagai satu kebaikan. Ini semuanya min fadlillah kan? Ini karunia Allah. Eh, Artinya ini keinginan yang muncul dari hati yang paling dalam. Memang keinginan serius. Keinginan serius kita pengen menolong seseorang dalam hati kita kan? Baru keinginan. Cuma belum sempat kita wujudkan. Nah, keinginan yang muncul dari hati yang jujur. Hati yang pengen melakukan kebaikan. Walau belum terwujud secara fakta, itu sudah ada nilai pahalanya. Karena niat saja sudah diperhitungkan. Fa'alaika rahimakallah. Maka wajiblah kepadamu semoga merahmati akan kamu oleh Allah. Fa'alaika maknanya ilzam kan? Lazimkan olehmu rahimakallah bihusnin niat dengan membaguskan niat wa bi ikhlasiha lillah dan dengan mengikhlaskannya niat untuk Allah. Masya Allah, ini nasihat yang sangat istimewa sekali, menganjurkan. Harus bagus niat kita, ikhlaskan niat. Artinya, tidak ada apapun yang kita kerjakan, melainkan hati kita menghadap kepada Allah, mengarah kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah, dan kita melakukannya karena Allah. Beliau memberikan contoh terang biar jelas. Wala ta'mal syai'an minat ta'ati illa an takuna nawiyan bihat taqarruba ilallah. Janganlah engkau berbuat akan sesuatu apapun. Wala ta'mal. Janganlah engkau mengamalkan akan sesuatu minat ta'ah dari ketaatan. Illa kecuali antakuna. Bahwa adalah kamu itu nawian. Yang meniatkan biha dengannya ta'at. At-takarruba. Maf'ul nawian akan mendekat kepada Allah. Wabtigha'a wajhi. Dan mengharapkan ridhanya Allah. Akan mengharapkan wajahnya Allah. Mengharapkan wajah Allah maknanya wa talaba ridha. Mencari ridhanya Allah. Jadi wajah kita artikan juga ridha. Jangan engkau berbuat akan sesuatu dari ketaatan kecuali adalah engkau itu yang niat dengannya ketaatan untuk mendekat kepada Allah, wabtigha'a mengharapkan wajah Allah, wa talaba ridha dan akan mencari ridhanya Allah, wa iradata sawabil ukhrawi dan menginginkan pahala akhirat, alladzi pahala yang wa'ada bihi subhanah yang telah menjanjikan dengannya sawab
oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan ala tilka taati, atas demikian ketaatan, mimba bil fadli wal minnati, dari bab karunia, dari bab fadal wal minnah, karunia. Jadi apapun ketaatan yang kita lakukan, kata beliau, mesti niat pertama mendekat kepada Allah. Karena cara mendekat kepada Allah yaitu dengan melakukan ketaatan tadi, amalan soleh, mengharapkan ridha Allah, menginginkan pahala. Boleh nggak menginginkan pahala? Boleh. Menginginkan pahala itu masih masuk kategori ikhlas. Menginginkan pahala, pahala yang Allah janjikan sendiri. Allah berjanji barang siapa yang melakukan ini, pahalanya ini. Man aqrada lillahi qardan hasana fayudha'ifu, misalkan. Barang siapa yang memberikan piutang dengan piutang yang baik, nah, kan? Maka Allah akan menggandakan ganjaran kepadanya dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita melakukan ketaatan, kita menginginkan pahala, yang pahala itu memang Allah janjikan sendiri. Atas ketaatan-ketaatan Allah janjikan bukan wajib, mimbabil fadli wal minnah, dari bab fadl Allah. Nah, bab sukarela Allah. Allah memang senang memberikan bonus-bonus pahala kepada pelaku kebaikan. Nah itu, ini ketaatan. Supaya ketaatan kita bernilai. Ketaatan yang kita lakukan karena selain Allah. Karena kemaslahatan tertentu. Karena maksud tertentu. Karena kepentingan pribadi. Itu semuanya nggak abadi. Kita melakukan ibadah karena orang-orang itu bakal mati. Maka ibadah kita pun bakal hilang. Tapi kalau ibadah yang kita lakukan, kita niat karena Allah, Allah itu abadi. Maka apapun yang kita lakukan karena Allah, ikut abadi. Ikut abadi juga, menemani kita sampai ke akhirat nanti. Ini beliau mengingatkan kita bukan hanya tentang ketaatan, bukan hanya tentang ketaatan, tentang yang mubah pun yang kita lakukan, hendaklah yang mubah itu kita niatkan sebagai niat, dengan niat taat, agar yang mubah, kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan, berubah menjadi ibadah. Wala tadkhul fi syai'in minal mubahati hatta al-akli wasyurbi wan naumi. Dan janganlah engkau masuk dalam sesuatu dari yang mubah. Janganlah engkau masuk dalam sesuatu dari yang mubah, kebiasaanmu sehari-hari. Hatta al-akli, hingga makan, wasyurbi, minum, wan naumi, tidur, illa wa taqsudu. Melainkan padahal engkau bermaksud bidzalik, dengan demikian yang mubah tadi, al-isti'anata, akan terbantu, ala taatillah, untuk bisa mentaati Allah. Luar biasa kan? Makan yang mubah, yang hal itu tidak bernilai pahala, ketika kita pengen melakukannya, tetap harus kita niatkan untuk terbantu taat kepada Allah. Taat kepada Allah ibadah. Sesuatu yang kita lakukan untuk membantu kita taat kepada Allah jadi ibadah juga. Sehingga makan kita, minum kita, tidur kita jadi ibadah. Tidur beristirahat supaya kuat melaksanakan hal-hal yang Allah perintahkan. Kan sepele banget itu. Tinggal niat dalam hati. Tapi tidur kita berubah menjadi nilai ibadah. Nah ini. Wa husulat taqawi bihi ala ibadatihi ta'ala. Husulah kita atas kepada isti'anata. Melainkan watak sudu bidzalik. Melainkan padahal engkau bermaksud dengan demikian yang mubah tadi, husulat taqawi, akan mendapatkan kekuatan. Husulah menghasilkan, taqawi kekuatan. Akan mendapatkan kekuatan bihi, dengannya yang demikian, ala ibadatihi, kepada menyembahnya Allah Ta'ala. Kita makan, minum, istirahat tadi niat untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Ya. Fabidzalika talhaqul, atau fabidzalika tulhaqul mubahatu bitta'at. Maka dengan demikian niat yang baik tadi dihubungkan akan segala yang mubah dengan ketaatan. Yang mubah pun berubah menjadi ketaatan. Masya Allah, berubah menjadi ketaatan. Nah, ketika itu kita benar-benar sudah jadi hamba Allah. Mana jadi hamba Allah apa? Segala kegiatan yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah. Fa inna lil wasaili ahkamal maqasid. Fa inna lil wasail ahkamal maqasid. Karena bagi perantara itu hukum tujuan. Kalau tujuannya baik, perantara yang kita gunakan untuk mencapai tujuan bernilai baik. Yang itu. Masya Allah. Fa inna lil wasail ahkamal maqasid. Karena bagi perantara itu hukum-hukum tujuan. Apabila tujuan kita taat, perantara untuk mencapai tujuan pun masuk kategori taat. Walaupun perantara itu sifatnya mubah tadi, seperti makan minum. Wal maghbunu man ghubina fi husnin niyah. Dan bermula orang yang merugi. Wal maghbun,
Bermula orang yang dirugikan itu orang-orang yang dirugikan akan dia dalam bagusnya niat. Orang yang merugi itu orang yang tidak bisa memperbaiki niatnya dalam segala hal kegiatannya. Niatnya selalu buruk bukan karena Allah dan seterusnya. Wa ja'alaka fi ta'atika wa mubahatika niyatin kasiratan salihatan. Jadikan olehmu untukmu dalam taat-taatmu dalam mubah-mubahmu akan niat-niat yang banyak. Niyatin kasiratan niat-niat yang banyak. Salihatan niat-niat yang soleh. Insya Allah. Yahsul. Yahsul. Jawab waj'al. Yahsul laka bikulli wahidatin minha sawabun tamun min fadlillah. Jadikan olehmu bagimu dalam taatmu, dalam mubahmu akan niat-niat yang banyak, niat yang soleh, niscaya hasil bagimu dengan setiap satu darinya niat-niat yang banyak oleh pahala yang sempurna dari karunia Allah. Jadi di atas kan niat itu secara mandiri dia dianggap ibadah. Jadi beliau menganjurkan di sini setiap satu ketaatan yang kita lakukan dalam satu taat itu bisa kita niat berbagai macam niat sehingga satu ketaatan itu nilainya sesuai dengan niat. Satu ketaatan yang kita lakukan niatnya tiga, berarti kebaikan itu bernilai tiga. Misal setiap ketaatan yang kita lakukan, setiap yang mubah kita lakukan, kita pasang niat yang banyak, niat yang soleh. Sehingga kita mendapatkan dengan setiap niat itu satu pahala yang sempurna. Contoh misalkan ketika kita mau makan, begitu kan biasanya dalam kitab Risalatul Muawana, kita makan pertama mengingat melaksanakan perintah Allah. Allah nyuruh kita makan kulu washrabu mimma razaqna halalan thayyibah. Makan minum kita pengen melaksanakan perintah Allah makan. Kemudian kita makan juga apa niat untuk sanggup melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, tinggal kita pelajari bagaimana cara memasukkan niat yang banyak. Niat juga makan yang halal karena makan dianjurkan. Kemudian makan itu plus yang halal. Karena kalau makan yang haram kan dosa kan. Apalagi cara dia. Nah itu kita tinggal cara mempelajari bagaimana satu satu kegiatan yang kita lakukan itu bisa kita pasang niat yang banyak. Seperti mencari ilmu, niatnya untuk mensyukuri nikmat akal. Karena mensyukuri memang Allah menyuruh kita mencari ilmu. Kemudian tujuannya untuk memerangi kebodohan yang ada pada diri kita. Kemudian memerangi kebodohan yang ada pada keluarga kita, anak istri kita. Kemudian tujuannya untuk mengajarkan ilmunya nanti kepada orang-orang yang lain, kepada untuk mengamalkannya, dan seterusnya. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan bisa kita pasang niat yang banyak, sehingga pahalanya juga banyak. Bahkan ketika berhubungan dengan istri pun bisa niat kan, supaya kita terjaga, nggak terjebak ke dalam zina. Nah, kemudian juga menikah itu niat sebagai sunnah Rasul, dan banyak hal untuk memperbanyak umat Nabi. Karena Nabi berbangga dengan banyaknya umat untuk mendapatkan anak yang soleh yang akan bisa mendoakan kita. Andaikan pun anak kita ada yang kecil meninggal bisa menambah timbangan amal kita di akhirat dan seterusnya. Itu tugas kita tinggal kita pelajari. Disitulah letak butuhnya ilmu. Karena itu ibadah para ulama itu keren walaupun sedikit karena niatnya banyak, pahalanya insya Allah banyak. Wa ma ajazta anhu minat ta'ati wal khairati walam tatamakkan min fi'lihi fanwihi. Dan bermula apapun yang engkau lemah darinya apapun dari ketaatan. Wama. Dan bermula apapun ajazta yang engkau lemah darinya ma. Apa ma itu minat ta'ah dari segala ketaatan wal khairati segala kebaikan. Walam tatamakkan min fi'lihi. Dan engkau belum mungkin dari melakukannya ma. Fanwihi maka niat olehmu akannya ma. Wa'zam bertekadlah kamu ala fi'lihi kepada melakukannya ma indal istita'ah ketika kamu mampu, ketika mampu. Jadi ada ketaatan-ketaatan kebaikan yang kita belum mampu melakukannya. Kita belum dapat kesempatan untuk melakukannya. Niat untuk melakukannya di masa depan. Bertekad. Ya, bertekad. Kekehkan dalam hati untuk melakukannya ketika kita mampu. Nah itu udah langsung ditulis sebagai kebaikan. Wakul bisidqin wa azmin wa silahi niyatin. Katakan olehmu dengan penuh kejujuran. Wa azmin dengan penuh tekad. Wa silahi niyatin dengan penuh kebaikan niat. Apa yang kamu katakan? Lawis tata'tuhu la fa'altuh. Kalau aku mampu akannya kebaikan tadi, la fa'altuhu, sungguh aku melakukan akannya kebaikan. Niat kita melihat orang susah, ya Allah, saya pengen membantu dia kalau saya mampu. Ya,
Niat apapun bisa niat. Niat pengen membangun jalan, tapi itu memang harus kita praktekkan kan ke Allah. Kalau Allah berikan kita kemudahan, pengen bangun sekolah, pengen bangun jembatan, pengen memudahkan kaum muslimin itu. Fakat yahsulu laka bidzalika thawabul fa'il. Ini kadang-kadang ya, kadang-kadang. Kalau serius maksudnya dalam niat kita kadang-kadang. Atau bisa juga kad masuk ke fi'il mudhari' pun kadang-kadang tahke. Maka sungguh hasil bagimu dengan demikian niat tadi oleh pahala pelaku. Jadi walaupun kita belum melakukannya baru niat saja, kalau niat kita benar dan serius, itu sudah kita dapatkan pahalanya. Berdasarkan satu cerita dalam hadis sahih kisah Bani Israel kan, kama balagana anna rajulan min Bani Israel. Sebagaimana telah sampai kepada kami anna rajulan, oleh bahwa sungguh seorang laki-laki dari Bani Israel itu marah, lewat ia, fi waktu majaatin, pada waktu kelaparan, pada waktu pacekli, majaah kelaparan, lewat ala Kusbanen min ramlin di atas satu gunung, kusban tumpukan, di atas satu tumpukan dari pasir. Seorang laki-laki Bani Israel di musim kelaparan dia melewati tumpukan pasir, gunung pasir. Faqala fi nafsi, maka berkata ia dalam dirinya, dia bergumam dalam hatinya. Lau kanat hadhihi ta'aman, andaikan jikalau adalah ini tumpukan pasir itu makanan, wakana li dan ada ianya makanan itu milikku, lakasam tu alan nas, sungguh aku bagikan akannya makanan semua kepada manusia. Masya Allah, niat yang sangat mulia kan? Kita melihat gunung pasir, andaikan itu pasir tepung dan milik saya, akan saya bagikan semuanya kepada hamba-hamba Allah yang kelaparan. Itu baru niat, sudah ditulis oleh Allah. Buktinya apa? Awhallahu ila nabiyihim. Maka mewahyukan oleh Allah kepada nabi mereka. Allah menyatakan kulli fulan, katakan bagi si fulan, katakan wahai nabi bagi si fulan, qad qabilallahu sadaqatak. Sungguh telah menerima oleh Allah akan sedekahmu. Wa syakarallahu husna niyatik dan berterima kasih. Makna berterima kasih atau menerima oleh Allah, membalas oleh Allah husna niyatika, akan bagusnya niatmu. Jadi menunjukkan bahwa niat kita pun ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang niat baik itu nggak kelihatan bagi malaikat. Dalam riwayat begitu, malaikat nggak tahu. Allah yang mengetahuinya, Allah yang menulisnya. Sehingga ada orang-orang tertentu di akhirat nanti kaget. Dia merasa nggak punya kebaikan. Padahal karena niatnya baik, sudah banyak pahala yang Allah tuliskan. Yang malaikat saja nggak tahu. Masya Allah. Wafil ma'sur dalam satu asar, annal malaikata idza sa'adu bi sahifatil 'abdi ila Allah taala yaqulullahu taala lahum subhana. Oh, sungguh para malaikat bila naik mereka malaikat dengan membawa lembaran hamba, dengan membawa lembaran amal si hamba kepada Allah taala. Yaqulullah, berfirman oleh Allah taala bagi mereka para malaikat. Berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah taala, taala subhanahu lahum bagi mereka para malaikat. Uktubu lahu kada wa kada. Tulis olehmu untuknya si hamba akan sekian dan sekian. Ya, jadi ini bukti juga malaikat nggak tahu niat kita. Malaikat hanya melihat zahir. Allah menyatakan tuliskan untuk dia pahala sekian dan sekian. Saya kulun maka malaikat berkata innahu lam ya'mal. Sesungguhnya si fulan itu tidak mengamalkan ya akannya sekian. Berkata mereka malaikat innahu sungguhnya si fulan lam ya'malhu. Belum belum mengerjakan dianya si fulan akannya sesuatu. Dia nggak melakukannya. Kok ditulis? Fayaqulu ta'ala, maka Allah berfirman, innahu nawa, sesungguhnya si fulan itu telah meniat ia akannya sesuatu. Kan? Ini menunjukkan niat itu sangat besar nilainya. Nah. Waqala Allah Ta'ala fil ikhlas, berfirman oleh Allah Ta'ala dalam masalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembahkan Allah dalam keadaan ikhlas. Dalam keadaan mengikhlaskan baginya Allah akan agama. Hunafa dalam keadaan bersih. Wa yuqimus shalah, mereka melaksanakan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka memberikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, demikian itulah agama yang lurus. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Bahwa semua asal agama, inti agama itu ya ikhlas. Inti agama itu ikhlas. Mereka tidak diperintahkan melainkan menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah. Jadi inti agama itu keikhlasan. Hal-hal yang tidak ikhlas yang berkaitan dengan agama nggak ada nilainya.
Bahkan keikhlasan itu syarat dalam setiap ibadah, walaupun nggak dibahas dalam kitab fikih. Hanya amal-amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah. Fikih hanya mengatur zahir saja. Yang penting sholat kita lengkap syarat dan rukun. Puasa kita, wudhu kita lengkap syarat dan rukun secara zahir dah sah. Tapi pada hakikatnya yang diterima oleh Allah yang dilakukan dengan keikhlasan. Hmm. Waqala ta'ala Allah berfirman, Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bagi Allah itu agama yang bersih, yang murni. Ketahuilah lillahi dinul khalis. Bagi Allah itu agama yang bersih. Nah, dinul khalis agama yang bersih, maknanya dinul hak, agama yang benar. Hanya milik Allah. Nah, kemudian agama yang diterima di sisi Allah. Atau al-maqbul indallah, maka khalisan lahu wahda. Jadi yang Allah terima itu sesuatu yang memang ikhlas dilakukan karena Allah. Allah nggak suka kan kita melakukan sesuatu, kita persembahkan untuk Allah juga kita persembahkan untuk orang lain. Cemburu manusia aja nggak mau. Manusia aja nggak mau bekas. Kita memberikan sesuatu kepada orang bekas. Mana bekas sudah pernah kita berikan kepada orang lain. Atau kita berbagi. Nggak suka dia. Kalau Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, Akhlis dinaka yujizikal amalul qalil. Ikhlaskan olehmu akan agamamu. Niscaya mencukupi kepadamu oleh amal yang sedikit. Ini maknanya apa? Keikhlasan itu menjadikan sesuatu yang kecil bernilai besar. Sesuatu yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan, walaupun sedikit nilainya besar. Memang benar seperti itu. Ya kan? Akhlis dina, ikhlaskan olehmu akan agamamu. Agamamu, beramal dalam agama. Yujizikal amalul qalil, ini saya mencukupi kepadamu oleh amal yang sedikit. Ya, maknanya apa di sini? Ikhlas itu bisa mengangkat yang sedikit menjadi bernilai besar di sisi Allah. Karena Allah melihat kepada hati kita. Rasulullah alaihi salatu wasalam anil iman. Pernah ditanyakan akan Nabi alaihi salatu wasalam tentang iman. Apa itu iman ya Rasul? Faqala, Nabi bersabda, wal ikhlasu lillah. Dianya iman itu keikhlasan untuk Allah. Ini definisi paling ringkas tentang agama, tentang iman. Definisi paling ringkas tentang iman inilah dia. Iman itu apa ya Rasul? Iman itu al-ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah. Itulah iman. Masya Allah ya. Nah, kenapa? Kenapa seolah-olah iman itu ikhlas? Ikhlas itulah iman. Karena apapun yang kita lakukan tanpa keikhlasan nggak ada nilainya itu tadi. Karena ikhlas itu inti. Kan sering kita dengar kan semua orang itu merugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang berilmu itu merugi kecuali orang yang mengamalkan ilmu. Semua orang yang mengamalkan ilmunya juga rugi kecuali orang yang mengamalkan ilmunya ikhlas karena Allah kan. Jadi pada akhirnya yang selamat cuma para mukhlisin di mana orang-orang ikhlas itu sedikit. Waqala alaihi salatu wasalam Nabi bersabda la yakbalullahu minal a'mali illa ma kana minha khalisan lahu. Tidak menerima oleh Allah dari amal-amal kecuali amal-amal, kecuali mama yang ada ianya ma darinya amal itu khalisan yang murni karenanya Allah. Wa butughiya bihi wajhu dan diharapkan dengan amal wajhu akan ridhanya Allah. Hanya amal yang ikhlas yang Allah terima. Hanya amal yang dilakukan karena Allah yang Allah terima. Jadi amal yang dilakukan bukan karena Allah walaupun bentuknya besar, kelihatannya besar banget, masya Allah. Nah, tapi tetap Allah tolak. Nah, tidak menerima oleh Allah dari amal kecuali amal-amal yang ada ia darinya amal murni bersih karena Allah. Amal yang kita lakukan walaupun sedikit, apalagi besar kalau ikhlas Allah kabulkan. Amal yang kita lakukan walaupun besar bentuknya, suratuhu azimah besar banget kelihatan, infak kita gede banget kalau nggak ikhlas mardudun indallah. Waqala Nabi alaihi salatu wasallam Nabi bersabda man akhlasa lillahi arba'ina yauman azharallahu ya nabi al hikmati min qalbihi ala lisani. Barang siapa yang mengikhlaskan ia untuk Allah selama 40 hari. Selama 40 hari amalnya ikhlas semua. Azharallah. Ini yang menzahirkan oleh Allah. Ya Nabi al-hikmah akan sumber-sumber hikmah. Sumber-sumber pengetahuan. Min qalbihi dari hatinya. Ala lisanih atas lisannya. Masya Allah dapat ilmu yang ajaib ini. Orang yang beramal 40 hari dengan ikhlas. Maka Allah membuat lidahnya berbicara dengan hikmah.
Artinya di sini pengen mengisyaratkan bahwa ikhlas itu sangat mempengaruhi tentang terangnya hati. Terangnya hati. Mengikhlaskan amalannya untuk Allah 40 hari. Allah dahirkan sumber hikmah dalam hatinya. Maknanya hatinya menjadi bening dan terang. Dia akan dapat banyak ilmu pengetahuan. Akan mudah untuk mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Artinya keikhlasan itu menerangi hati, menerangi pikiran. Nah, tinggal sekarang makna ikhlas. Sudah panjang lebar beliau bahas tentang ikhlas. Pada akhirnya ini baru definisi ikhlas. Wa ma'nal ikhlas ayyakuna qasdul insani fi jami'i ta'atihi wa amalihi mujarradat taqarrub ila Allah. Makna ikhlas itu bahwa adalah tujuan si manusia, adalah tujuan si insan dalam semua taatnya. Wa amalihi dalam semua amalnya si insan itu mujarradat taqarrub, hanya semata-mata untuk mendekat kepada Allah. Karena cara mendekat kepada Allah dengan cara melakukan amal soleh ketaatan. Ketika kita melakukan ketaatan biar dekat dengan Allah. Wa iradata qurbihi wa ridha, dan menginginkan mendekatnya Allah dan mendapatkan ridhonya Allah. Duna ghardin akhra min mura'atin nas. Ketiadaan maksud yang lain. Enggak ada tujuan yang lain ketika melakukan ketaatan amal soleh. Apa maksud yang lain? Min mura'atin nas. Daripada pamer bagi manusia, ria. Au talabi mahmadatin minhum. Atau mencari pujian dari mereka. Au tam'en fihim. Atau karena tamak berharap pada mereka. Manusia sangat berat sekali. Murni karena Allah. Bismillah. Qala Sahlu bin Abdillah At-Tustariyu. Berkatalah oleh Sahal ibnu Abdillah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Nazar al-aqyasu fi tafsiril ikhlas. Telah melihat oleh orang-orang cerdas pada tafsir ikhlas. Para ulama, orang-orang cerdas sudah melihat tentang definisi ikhlas. Falam yajidu ghaira hadza. Maka mereka tidak mendapati akan selain ini. Nah, yang di depan ini inilah tafsir ikhlas yang paling cocok kata beliau. Apa itu ikhlas? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala. Bahwa adalah geraknya seseorang. Wa sukunuhu adalah diamnya seseorang. Fi sirrihi dalam rahasianya. Maknanya dalam kesendiriannya. Wa alaniyatihi dalam terang-terangnya di depan khalayak ramai. Itu lillahi ta'ala. Masya Allah. Adalah geraknya. Makna geraknya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, kita memberi nasihat, kita mengucapkan sesuatu harus karena Allah, bukan karena ria, pengen dianggap hebat dan seterusnya. Bahwa adalah geraknya seseorang dalam melakukan amal soleh apapun. Wasukunhu adalah diamnya seseorang. Fisirhi dalam kesendiriannya. Wa alaniyatihi dalam keramaiannya. Terang-terangannya di depan khalayak ramai itu lillah. Untuk Allah Ta'ala saja. La yumadzijuhu syai'un. Yang tidak mencampuri akannya. Akan semuanya gerakan diamnya tadi. Oleh sesuatu. La nafsu. Tidak oleh nafsu. Wala hawan. Tidak oleh hawa nafsu. Wala dunia. Tidak pula oleh dunia. Indah. Selesai. Ianya ucapan sahab. Ini kan paling berat kan. Jadi nggak ada apapun yang kita lakukan karena hawa nafsu. Karena unsur lain. Karena kepentingan pribadi. Atau kepentingan siapapun. Masya Allah, hal paling berat nih ikhlas kan. Ini kesimpulan terakhir. Falladhi ya'malu liqasdi taqarrubi ilallah. Maka orang-orang. Falladhi, maka orang yang beramal ya liqasdi taqarrub. Karena niat mendekat kepada Allah. Wa talabi marudhatih, karena mencari ridhanya Allah. Wa sawabihi, mencari pahalanya Allah. Wal mukhlisu, itulah orang yang ikhlas. Mukhlis namanya. Walladhi ya'malu lillah, dan orang-orang yang beramal ya untuk Allah. Dia bekerja untuk Allah, beramal untuk Allah. Wali mura'atin nas, dan untuk pamer bagi manusia. Wal mura'i, itu orang yang ria. Berarti ada tiga kelompok kelihatan di sini ya. Yang pertama ada orang-orang yang beramal tujuannya Allah saja. Mendekat kepada Allah, mendapatkan ridhanya. Itu mukhlis. Ada juga orang-orang yang mengaduk-ngaduk, mukhallid, mencampur baurkan. Orang-orang sealladzi yang beramal ya untuk Allah. Dia beramal untuk Allah, tapi juga ada menyisipkan niat lain untuk pamer juga. Wal murai, itu orang ria. Wa amaluhu ghairu makbul, dan amalnya itu tidak diterima. Walladzi ya'malu li, kalau dia segera bertobat insya Allah ya ampuni kan. Walladzi ya'malu li mura'atin nasi fakan, ini lebih bahaya nih. Dan orang yang beramal ya untuk pamer manusia saja, pamer saja, nggak ada unsur Allahnya.
Walau nasu lam ya'mal aslan. Dan jikalau tidaklah manusia, niscaya tidak beramal ya sama sekali. Amruhu khatrun hailun. Bermula perkaranya si alladhi. Bermula perkaranya si alladhi. Itu khatrun bahaya, hailun bahaya yang hail, bahaya yang mengerikan. Wariya'uhu riya'ul munafikin. Bermula rianya seorang itu rianya orang munafik. Jadi ada tiga kelompok. Beramal karena Allah selama. Beramal karena Allah dan karena lainnya Allah. Nah, itu juga nggak akan diterima amalannya. Yang ketiga, beramal karena manusia saja, bukan karena Allah. Itu munafik. Nah, insya Allah. Kemudian, na'udzubillahi min dzalika. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari demikian semua. Semoga Allah semuanya mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang mukhlisin. Wa nas'aluhul afiyata min jami'il baliyat. Kita mohon kepada Allah akan keselamatan min jami'il baliyat dari semua bala-bala. Sampai di sini dulu. Ini udah satu judul kan. Insya Allah di kesempatan yang berbeda akan kita lanjutkan. Jadi insya Allah setiap hari saya akan ngupload dua video atau tiga video ya. Mudah-mudahan semua playlist akan kita khatamkan pelan-pelan. Mohon dukungan dari teman-teman dan sahabat semuanya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.